Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, mas-mas, adik-adik jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tak henti-hentinya lisan kita selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita, mulai dari iman yang Allah tancapkan di dalam qalbu kita, kemudian Allah memberikan nikmat sehat sehingga walaupun semua banyak yang banjir, kita bisa tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat Allah yaitu iman dan sehat ini, kita bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah, setelah kita menjalankan sholat maghrib, yang mana sholat maghrib ini termasuk bagian dari rukun Islam. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti wa shaum Ramadan. Menjalankan sholat ini adalah termasuk bagian dari rukun Islam. Setelah kita menjalankan sholat maghrib, kemudian dilanjutkan thalabul ilmi. Bapak Ibu, jujur dalam keadaan banjir seperti ini, jenengan malah semangat belajar atau bukan semangat? Semangat ini, Masya Allah, luar biasa ini. Justru ketika banjir, kita semuanya ini harus selalu semangat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu jaminannya surga, Bapak Ibu. Lu bisa SD, jenengan punya kitab Riyadhus Shalihin, coba dibuka babul fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Di situ jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang semua memakai anggota tubuhnya dipergunakan untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ta'lim, sahal. Kalau kita mengkaji Fawaidul Lughah, sahala itu fi'il madhi. Fi'il madhi kalau menjadi jawabnya maka faedahnya adalah tahaqqul wuqu', menunjukkan suatu kepastian. Maka pasti orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu itu dipermudah langkahnya oleh Allah menuju surga.
Allahumma amin. Alhamdulillah. Boten amin tok Bu, tapi nggih ketika menuntut ilmu niku nggih berusaha, nggih mendengar, mengamati, terlebih-lebih mencatat. Kalau nggak ada kertas ya nggak apa-apa, disimak mawon nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini selalu semangat untuk menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kajiannya adalah kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Nggih, monggo yang membawa Al-Qur'an dibuka surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 Bapak Ibu. Monggo. Sampun surah ke-23. Sebelum saya mengkaji isi dari surah Al-Mu'minun, izinkan saya untuk membaca dari ayat 1 sampai ayat 11. Saya baca lafaznya nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana wa bihi fid dharain amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Mu'minun ini adalah surah yang kategorinya surah Makkiyah. Semua ulama-ulama yang memang membidangi di bidang Al-Quran seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Sya'rawi, Imam Al-Baghawi dan imam-imam yang lain itu sepakat bahwa wa min suratil lati yuzkaru fiha al-mu'minun wa hiya kullaha makkiyatun. Semua ulama mufassirun mengatakan bahwa surah Al-Mu'minun ini adalah surah yang termasuk kategori surah Makkiyah. Apa penjelasan surah Makkiyah itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Surah Makkiyah itu apa? Yang turun di Mekah. Iya, benar Pak, betul. Tapi kurang sedikit. Dijelaskan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syuyuti. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah di kota Madinah. Saya ulangi lagi. Surah Makkiyah
itu adalah surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu surah Makkiyah. Kata para ulama, surah Makkiyah itu memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah surah Makkiyah itu identik ayatnya pendek-pendek. Jenengan kalau ningali surah Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai akhir itu ayatnya pendek. Kemudian surah An-Naba itu dari ayat pertama sampai ayat akhir suratnya ayatnya pendek-pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim dan seterusnya, itu pendek semuanya. Kemudian ciri yang kedua, surah Makkiyah itu adalah biasanya yang menerangkan tentang akidah. Menerangkan apa Bapak Ibu? Akidah. Kemudian menerangkan tentang akhlak. Kemudian menerangkan keimanan serta menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Maka hal ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mu'minun ini surah yang mana Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ketika kita mencontoh sifat-sifat orang yang beriman yang telah dicantumkan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menjadi orang beriman yang kategori al-muflihun, yaitu orang beriman yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat ayat pertama, kalau maknanya Bismillah, kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya, Ar-Rahim terwelas asih ing dalam akhirat bloko. Qad aflaha, teman-teman nejo. Qad aflaha, teman-teman nejo al-mu'minuna sapa pira-pira wong mukmin. Alladzina rupani wong-wong huwa utawi alladzina fi sholatihim ing dalam sholati alladzina khasyi'una iku wong kang khusyuk kabeh. Perhatikan, ini menarik Bapak Ibu. Ayat pertama itu Allah menurunkan huruf qaf. Huruf qaf itu kalau kita meninjau di dalam segi qawaidul lughah, tata bahasa Arab, huruf qaf itu adalah huruf litakkid atau huruf litaukid atau huruf litauhid. Apa maknanya? Maknanya adalah huruf qaf ini memiliki makna penegasan. Kemudian ketika huruf qaf di situ disandingkan dengan fi'lul madhi, aflaha itu fi'il madhi mengikuti wazan af'ala. Paham ya Bapak Ibu ya? Aflaha itu fi'il madhi mengikuti wazan af'ala. Ketika fi'il madhi disandingkan dengan huruf qaf, maka faedahnya adalah menunjukkan suatu kepastian. Maksudnya bagaimana Mas Tino? Maksudnya adalah Allah ini memberikan informasi penting kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang beriman, tak kasih tahu ya, penting sekali. Sungguh benar-benar pasti orang-orang yang beriman itu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah pertanyaannya, siapa yang mendapatkan keberuntungan itu? Yang mendapatkan kategori al-muflihun itu dijelaskan oleh Allah, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang beriman ketika dia menjalankan sholat dalam keadaan khusyuk.
Jujur jenengan khusyuk napa mboten kira-kira? Tadi kula ngimami jenengan khusyuk napa mboten? Khusyuk nggih, masyaallah. Wah, khusyuk masyaallah. Gini Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu sudah diberitahu oleh Allah. Kita ini sudah diberitahu oleh Allah tips agar kita ini menjadi khusyuk atau menjadi orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Yang pertama adalah tips yang pertama ya, satu, kita ini harus persiapan sebelum sholat. Kira-kira jenengan nyapa kenapa ketika mau sholat Bapak Ibu? Satu, baunya harum. Mandi, terutama subuh mandi Bapak Ibu. Ya Allah, jangan sampai nggak mandi, nggak sikatan. Ini luar biasa. Jenengan nggak khusyuk, sampingnya jenengan boten khusyuk. Akhirnya apa? Dosa Bapak Ibu. Loh, ini wonten dalilnya. Ada fatwanya dalam kitab Fathul Mu'in. Ketika orang itu badannya ambun, mohon maaf ya, ambun tidak enak, belum mandi kemudian menjalankan sholat, nah bahaya ini. Apalagi boten sikatan, sak minggu boten sikatan. Ini luar biasa nih. Persiapan sebelum sholat itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah kita menyiapkan pertemuan dengan Allah, yaitu dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Jangan sampai kita sholat damel kaos kutang misal, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Boten enten adabe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau misal diundang resepsi pakai baju yang bagus atau baju yang kotor kira-kira? Bagus Pak. Bayangkan Allah itu mengundang 5 kali dalam sehari. Kita harus pakai pakaian yang bagus, yang wangi, yang bersih. Bukankah kebersihan itu bagian dari iman? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kemudian yang terakhir adalah tips yang ketiga. Rasakan ketika sholat ini adalah sholat yang terakhir. Ketika kita sholat, kita angan-angan, ya Allah, apa ketika kita sholat ini sholat yang terakhir, ya Allah. Kita ini akan meninggal Bapak Ibu. Ini apa badan? Semuanya akan meninggal, tidak pandang bulu. Entah umur 25 tahun, entah umur 20 tahun, entah umur 30 tahun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pakai kata kullu. Semua makhluk, tidak hanya manusia. Semua makhluk itu akan merasakan yang namanya al-maut, yaitu kematian. Kemudian tips yang terakhir adalah memahami bacaan sholat. Memahami bacaan sholat. Al-Fatihah mulai dari awal sampai akhir jenengan pahami, jenengan amati, jenengan kaji agar panjenengan ini tahu makna dari suratul Fatihah. Bacaan-bacaan sholat itu harus kita paham. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Utslu ma uhiya ilaika min rabbik wa aqimis shalah." Sebelum kamu, hai hamba Allah, melaksanakan sholat, baca terlebih dahulu bacaan sholat agar kamu paham. Karena sholat itu kita dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, ya Allah, hamidani abdi, segala puji hanya milik Allah, hambaku telah memujiku. Jenengan ketika membaca suratul Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, langsung dijawab oleh Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku.
seakan-akan Allah itu berdialog kepada kita. Maka ayo kita kalau ingin khusyuk sholatnya harus paham dengan bacaan sholat. Bagaimana menurut Ibnu Abbas rahimahullah taala di dalam kitab tafsir Tadbirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas, mukhbituna mutawaddi'una la yaltafituna yaminan wala shimalan wala yarfa'una aydiyahum fis shalah. Salat khusyuk itu kalau tadi tipsnya ini, ketika tadi tips yang panjenengan terapkan, insya Allah jenengan menjadi orang yang mukhbituna, selalu merendahkan diri kepada Allah ketika sholat. Kemudian mutawaddi'una, selalu tawadhu kepada Allah ketika sholat. Wala yaminan wala shimalan, orang khusyuk itu nek sholat boten noleh kanan, boten noleh kiri. Kalau nanti kan di TikTok umur 70 tahun niku nek salat tarawih guyonan ning mburi. Damek-damekan, jawil-jawilan. Umur 70 tahun Bapak Ibu. Mboten jamaah mriki, jamaah yang sana. Enggak tahu di daerah mana. Insyaallah di sini khusyuk salatnya ya. Khusyuk salatnya. Ya. Wala yaminan wala shimalan wala yarfa'una aydiyahum fis shalah, dan tidak menggerak-gerakkan tangannya, artinya sholatnya dalam keadaan khusyuk dan tumakninah. Jangan sampai tergesa-gesa sholatnya, ampun tergesa-gesa. Jenengan kalau sholat itu dinikmati, surah Al-Fatihah dihayati, tapi kalau jamaah suratnya jangan panjang-panjang, kasihan. Sedengan-sedengan mawon, panjang-panjang ya mboten khusyuk malih nggih. Buyar kabeh makmu ya. Niku ayat kedua. Kemudian yang ketiga adalah siapa sih orang yang beriman itu yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Walladzina lam wong akeh utawi alladzina 'anil lagwi saking lelahanan mu'riduna iku pira-pira kang minu. Perhatikan sifat orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan dari Allah selain dia menjalankan sholat dalam keadaan khusyuk, yaitu orang beriman yang selalu meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di tafsir ini meninggalkan anil batil wa anil ma'asi, meninggalkan kebatilan dan meninggalkan semua kemaksiatan. Di dalam kitab Nasolihul Ibad itu ada seorang laki-laki Bapak Ibu berjalan menuju ke pasar Basrah. Kemudian seorang laki-laki ini bertanya kepada ulama, "Ya Syekh, as'aluka ilaika fi ayatil Qur'an, yakni ud'uni astajib lak." Wahai Syekh, aku ini ingin bertanya tentang Al-Quran yang maknanya adalah mintalah kepadaku akan kupenuhi permintaanmu. Aku sudah berdoa siang malam, berdoa pagi, berdoa malam, berdoa sore, berdoa, tapi kenapa Syekh doaku kok gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa doaku kok gak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lam yustajabu lana, doaku gak dikabulkan. Apa jawaban Syekhnya? Qad matat qulubukum, hatimu mati sehingga doaku gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaget Bapak Ibu, laki-laki ini kaget, kok bisa hati saya ini mati? Apa penyebabnya? Kemudian Syekh ini menjawab, arafta ilallah falam haqqahu, kamu mengerti perintah-perintah Allah tapi kamu tidak melakukannya.
kamu tahu kemaksiatan tapi kamu melakukannya. Kau dengarkan 10 hukum, hatimu mati sehingga doamu gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wong niku lek kakean maksiat, Bapak Ibu, senengane ngrasani tanggane. Gibah termasuk maksiat ya. Ngerasani iri, sombong dan lain sebagainya. Hati-hati, hati kita ini bisa mati sehingga kita doa kepada Allah, meminta kepada Allah, doa kita nggak akan tembus sampai langit. Naudzubillahi min dzalik. Sifat orang mukmin itu harus meninggalkan kebatilan, meninggalkan kemaksiatan, apapun maksiatnya, maksiat besar maupun maksiat kecil. Kemudian walladzina lan wong akeh, walladzina lan wong akeh hum utawi alladzina lizzakati marang kaake zakat fa'iluna iku pira-pira wong kang agawe. Jadi sifat orang mukmin yang beruntung itu selalu senang ketika mengeluarkan zakat. Insyaallah jangan paham ya. Kemudian saya lanjutkan walladzina lan wong akeh hum utawi alladzina li furujihim marang pira-pira verjine alladzina hafizuna iku pira-pira wong kang ngreksa. Pira-pira wong kang ngreksa. Orang beriman yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang yang beriman yang selalu menjaga kehormatannya, yang selalu menjaga farzinya, yang selalu menjaga pandangannya. Apa yang dimaksud farji itu? Sautar rajuli wal mar'ati wa hifdzul farji yakni ta'affufu 'anil haram. Yang dimaksud li farji hafizuna di dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Baghawi adalah yang dimana kita ini sebagai laki dan perempuan harus bisa menjaga aurat kita. Bagaimana agar kita ini kalau perempuan tidak terlihat rambutnya bisa. Kemudian kalau laki-laki jangan sampai pakai celana pendek kemudian terlihat, mohon maaf ya, udelnya sama nopo, lututnya, dengkulnya. Harus bisa menjaga kehormatan. Orang yang menjaga kehormatan itu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas rahimahullah, yang ya'funa furujahum 'anil harami. Kita sebagai orang mukmin, orang beriman itu harus selalu menjaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang haram. Saat ini masya Allah Bapak Ibu luar biasa. Kalau niku kan ngajar di SMK Muhammadiyah satu pandangan. Ada anak, tapi sudah dikeluarkan Bapak Ibu. Sudah dikeluarkan karena memang ada beberapa kasus yang memang harus dikeluarkan anaknya. Ketika dia mendapatkan masalah, dicek sama gurunya. Ternyata Bapak Ibu, HP ini niku kuwata video, mohon maaf, video-video yang memang haram untuk ditonton. Nauzubillahi min dzalik. Anak zaman sekarang ini lek boten dipantau luar biasa kenakalannya. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, teman itu bisa merubah akhlak kita, adab kita. Kata Ali bin Abi Thalib, al-khilafu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa lil muttaqin. Khalilani mu'minani wa khalilani kafirani. Fa idza mata ahadul mu'minaini faqala ya inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atika wa
rasulika wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarri wa yukhbiruni 'anni mulaqika fala tadilluhu ba'di wahdi kama hadaitani wa akrimhu kama akramtani. Itu kata Ali bin Abi Thalib yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai orang-orang tua, pantau anak-anak kalian, pantau saudara-saudara kalian. Coba dicek kalau anaknya nakal, siapa temannya, siapa sahabatnya. Kalau sahabatnya bagus, ya dia ikut bagus. Tapi kalau temannya jelek, dia ikut jelek. Ya Allah, makanya Bapak Ibu luar biasa, apalagi zaman sekarang ini ya, banyak fitnah zaman akhir zaman. Kita harus hati-hati betul menjaga kerabat kita, menjaga anak-anak kita semuanya. Sampai jam berapa? Sampai Isya. Oh gimana? Nih, kalau lanjutakan nih. Illa ala azwaji kajaba ing atase pira-pira bojone alladzina au ma malakat utawa kawula malakat kang miliki aymanahum apa tangan tengene alladzina fa innahum mongko sak temene alladzina ghairu malumin ora den tafsirnya ora den butuhake. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kita boleh iki ra saru ya. Kita ini boleh bersetubuh, mohon maaf, atau ibadah, mungkin ya bahasa halusnya begitu. Ibadah niku sama pasangannya sendiri yang halal begitu. Nggih mboten kula tafsiraken. Jenengan pun paham sedaya, pengalaman sedaya. Nah, nek kula ya dereng. Jadi intinya itu begini Bapak Ibu. Kita ini boleh beribadah, ya, beribadah kepada pasangan kita yang halal, yang telah kita nyatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahri madhkur. Insyaallah Mas Hudan ini niku nggih. Terus kemudian walladzina lahum hum utawi alladzina li amanatihim. Mohon maaf iki keloncatan nggih. Faman mongko utawi wong ibtigha iku amri saka wong wara adzalika ing liyane azwaj faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man hum ya wong akeh al-aduna iku wong kang nglewati wates. Nah, ini perhatikan Bapak. Famani bertigo, siapapun orangnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia melampaui batas, mohon maaf, sudah punya pasangan yang halal, kemudian kok cari yang lain. Kita tafsirnya seperti itu. Sudah punya pasangan, kemudian kok cari yang lain. Kata Allah, faulaika humul adun. Ulaika itu seakan-akan Allah itu menunjuk begini. Semuanya hamba Allah, lihat, faulaika humul adun. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang melampaui batas. Sudah dikasih yang halal, kemudian cari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Niki Quran Pak. Pedoman kita nih Al-Quran sama hadis. Orang mukmin pedomannya dua, Quran hadis. Yang kita ikuti. Kalau Allah sudah melarang ya jangan kita lakukan. Kalau Allah memerintahkan ya harus kita lakukan.
Jangan kebalik, Allah melarang kita melakukan. Jangan. Kalau Allah melarang ya harus kita jauhi. Begitu. Ya. Kemudian walladzina lan wong akeh hum utawi alladzina bi amanatihim marang amanati alladzina wa ahdihim lan marang janjine alladzina rabbuna iku wong kang ngreksa. Nah, ini sifat orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan di antaranya adalah orang mukmin yang selalu bisa menjaga amanahnya. Orang mukmin yang selalu bisa menjaga mandatnya dan kedudukan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam tafsir Al-Qurtubi, idza tu'minu lam yahnu bal yu'duna ila al-fitri wa idza ahadu aw aqadu aufu bidzalika la kasifatil munafiqin. Yang dikatakan orang mukmin yang selamat itu adalah yang mana dia bisa menjaga amanah, yang mana dia bisa menjaga janji-janjinya, jangan sampai dia itu ingkar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin salatun idza tahaddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jangan sampai kita sebagai orang mukmin itu mengingkari janji. Kalau kita mengingkari janji, seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda orang mukmin ada 3. Yang pertama adalah kalau ngomong suka bohong, wajib. Oke, nanti tak kasih uang 10 juta satu orang, bisa. Saya kasih tanah, saya kasih ini. Nanti desa ini saya majukan dan lain sebagainya. Rakyatnya saya sejahterakan, rakyatnya saya kasih uang dan lain sebagainya. Itu omong doang. Kalau bahasa seperti itu, hati-hati. Kalau ngomong suka bohong itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Kemudian yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari, niki jauh wajib dong, tidak pernah ditepati. Nanti tak kasih ini, nanti tak kasih mobil, nanti tak kasih rumah, janji tok. Ini hati-hati. Apalagi kalau diberikan amanah, mandat itu harus amanah. Diberikan kedudukan, diberikan jabatan itu harus amanah. Nanti takutnya nanti ketika dia hisab ditanya, ayo kamu ketika di dunia sudah janji seperti ini, kenapa kamu ingkar? Itu. Kemudian yang ketiga adalah apabila diberi amanah mereka berkhianat. Lah orang beriman jangan sampai mengikuti tanda-tanda 3 ini. 1, kalau ngomong suka berbohong. 2, kalau berjanji suka mengingkari. 3, kalau diberikan amanat suka khianat. Jangan sampai orang mukmin punya sifat 3 ini. Fahim tuh ya? Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina lahum hum utawi alladzina ala sholawatihim ing atase sholate alladzina yuhafizuna iku pira-pira wong kang ngreksa. Orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, tepat sholat 5 waktu, nek wayane sholat ya sholat. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan. Alif lam mim utawi ayat mustasyabihat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang disebut oleh Allah orang yang bertakwa itu dia yang mengimani barang gaib, mengimani surga neraka, kemudian mengimani qada qadar. Setelah itu wa yuqimunas shalah, menjalankan salat. Nah, di sini termasuk wa yuqimunas shalah ini maknanya salat sunnah atau salat wajib Bapak Ibu? Salat wajib. Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan ay khamsatu shalawatin. Wong mukmin, wong takwa itu orang yang bertakwa. Kalau dia disebut orang bertakwa, dia harus menjalankan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang mukmin, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari ngono sing nggone warkop. Nek sing lanang-lanang sing enom-enom kados kula ngeten iki dengan Mobile Legends, misal PUBG-an ambek rawokokan ngoten. Lek bapak-bapak lek ngenteni azan sing nggone warkop ambek delok koran rawokokan. Nah ini jangan sampai iki Bapak-bapak. Karena orang yang beriman dan bertakwa ciri-cirinya adalah yang selalu menjaga sholatnya, yang selalu sholat 5 waktu. Setelah dari ayat kedua, orang mukmin yaitu yang selalu khusyuk ketika sholat, orang mukmin yang selalu meninggalkan kemaksiatan, orang mukmin yang selalu menunaikan zakat, orang mukmin yang selalu menjaga kehormatannya, kemudian orang mukmin yang selalu tidak khianat dengan janjinya, orang mukmin yang selalu menjaga sholatnya, kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul warithuna, ulaika utawi mengkono-mengkono wong iman, hum ya wong iman al-warithuna iku pira-pira wong kang marisi. Orang-orang yang semacam itu adalah orang yang selalu mewarisi, tak kasih warisan. Apa warisan Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yarithunal firdaus, alladzina rupani wong-wong yarithuna mewarisi sapa alladzina al firdausa ing surga firdaus, hum utawi alladzina fiha ing dalam surga firdaus khaliduna halilang langka. Orang-orang yang sudah menjaga sholatnya, kemudian menghindari maksiat, kemudian menunaikan zakat, sholat 5 waktu, khusyuk sholatnya, maka orang-orang itu kata Allah akan aku berikan warisan yang sangat besar, warisan yang sangat agung, warisan yang tidak bisa ditukar dengan apapun, yaitu warisan apa? Al-Firdausa, surga Firdaus, surga yang memang tingkatnya sangat tinggi Bapak Ibu. Kemudian di situ disebutkan khaliduna, mereka itu adalah menempati surga Firdaus dalam keadaan kekal selama-lamanya. Enak nih gone swarga, jenengan kepingin duren langsung ono durene, jenengan kepingin mangga langsung ono manggane, jenengan kepingin air susu kemudian diminum Anda. Tapi syaratnya rada abot Bapak Ibu, kenapa-kenapa kan? Sholat subuh ya harus bergegas,
Masa mantun sholat subuh dikumandangkan sholatnya jam 6 karek sholat subuh, sholat duha apa sholat subuh nih? Nek cara wong ngeten kawanan lillahi ta'ala ngoten. Kawanan lillahi ta'ala. Niku Pak. Wayane poso, nggih poso, mantun niki pas Ramadan. Kurang berapa bulan Bapak Ibu? Kurang 2 bulan. Nek kepingin surga Firdaus, waktunya berpuasa, ya berpuasa. Mantun niku delik-delik ngombe es teh lah. Jangan cari kepingin swarga. Tirakate kudu kuat Bapak Ibu. Nih, wayane salat 5 waktu di salat. Sampun iki. Kalau akhiri Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kalau ada pertemuan lagi, ada waktu lagi insya Allah saya akan lanjutkan ayat 11 kemudian sampai ayat 17. Mungkin kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri majelis ta'lim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya Allah fa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya Allah. Allahumma ihfadz biladina Indonesia waj'alha baladan aminan mutma'inna ya Allah. Allahumma ij'alna minal mu'minin mukhlisin muttaqin wa la taj'alna minal munafiqin wal mutafarriqin ya Allah. Allahumma anji ikhwanana al muslimin al mustad'afin fil Filistin ya Allah. Allahumma ansuril mujahidin al mustad'afin fil Filistin. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhumul marda wal jarha. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.